Halo listeners of COP, ketemu lagi buat acara yang sangat-sangat bergengsi buat kita semua. Di mana banyak sekali praktisi-praktisi di dunia perumahsakitan yang bisa berbagi pengalaman dengan apa yang sudah mereka perbuat ataupun yang telah mereka dapatkan. Pada kesempatan ini saya nggak sendirian nih, saya Cakra ditemani oleh Dr. Vero. Hai dok. Halo dok, apa kabar? Ya, kabar baik, luar biasa. Jadi hari ini kita pembahasannya agak ringan-ringan aja nih dok. Yes, santai ya dok. Santai aja, kita ngomongin mengenai customer satisfaction nih, kepuasan customer. Di mana kondisi pandemi saat ini sedang berlangsung nih, sudah hampir 8 bulan ya. Yap, dari Maret ya dok ya. Yes, menurut dokter bagaimana dok dengan kepuasan dari pelanggan selama pandemi seperti ini? Iya, kalau saya sih dok, menurut saya nih momennya justru pas buat rumah sakit. Dimana kita sebenarnya saat ini buat rumah sakit pandemi itu kan kayak suatu momok yang mengerikan ya. Ya. Dimana merupakan suatu ancaman besar buat bisnis. Tapi kalau saya melihatnya justru dari cara yang berbeda dok. Dimana sebenarnya justru di masa pandemi ini bisa menjadi suatu peluang buat rumah sakit. Tahu nggak dok dari mana? Jadi gini, biasanya kan kita banyak nih orang-orang yang berobat ke luar negeri untuk mencari kepuasan yang katanya nggak didapat di Indonesia nih, rumah sakit Indonesia. Yeah. Nah dengan pandemi di mana yang namanya penerbangan udah nggak bisa, kita ke luar negeri, jangankan ke luar negeri yang jauh-jauh, ke Malaysia, ke Singapura udah nggak mungkin. Yeah. Berarti begitu banyak orang Indonesia yang harusnya berobat ke luar negeri nggak bisa, mereka mau tidak mau, mungkin saat ini ya dok, mau tidak mau akhirnya mereka berobat ke Indonesia. Nah peluang inilah yang sebenarnya bisa kita ambil nih dok. Oke. Di mana pasien-pasien ini bisa berobat sebanyak-banyaknya ke rumah sakit Indonesia yang harusnya mungkin pelayanannya nggak jauh lah sama luar negeri. Oke, tapi masalahnya nih dok, kan di luaran sana banyak banget ini isu-isu yang berkembang kalau rumah sakit Indonesia tuh kelihatannya nggak kredibel lah, dokternya itu kadang-kadang misdiagnosis lah. Padahal kita tahu kalau selama kita pandemi kita nggak bisa keluar negeri. Nah, kira-kira ada tips dan trik nggak dok dari manajemen seperti apa? Nah, kalau saya gini dok, jadi justru kita mendeliver, ya memberikan suatu pelayanan ke para pasien yang mereka dapatkan di luar negeri bisa kita provide. Contohnya apa sih? Kalau menurut saya ini saya pernah ngobrol sama pasien-pasien, mereka tuh keluar negeri sukanya kenapa? Karena begitu mereka datang, mereka sudah tahu berapa lama akan stay di luar negeri, dalam berapa lama mereka bisa mendiagnosa. Sebenarnya kan kita bisa juga dokter-dokter Indonesia nggak kalah kerennya sama luar negeri. Jadi kalau menurut saya yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita bikin tim dulu nih dok. Kita bikin tim di mana sistemnya yang utama adalah kita jemput bola. Jadi kita jemput bola ke pasien di mana SOP yang selama ini jelimet, misalnya SOP pendaftaran beda, SOP rawat jalan beda, SOP rawat inap beda, itu kita jadiin satu. Sehingga begitu pasien datang, kita sudah tangkap di depan rumah sakit, pasien sudah kita jadwalkan ketemu dokter A jam berapa, dokternya sudah kita koordinasikan mau datang tanpa pasien harus menunggu. Kan jadi pasien datang dia sudah tahu, oh saya akan ke rumah sakit misalnya dalam 3 jam, saya sudah bisa dapat diagnosa, saya sudah bisa dapat rencana terapi, bahkan saya sudah bisa dapat obat-obatnya. Berarti jaminan pelayanan yang diberikan saat kondisi pasien datang ke rumah sakit. Betul. Nah, ada lagi nih dok, yang menjadi kendala biasanya tuh justru malah dokter-dokternya. Kenapa? Karena dokter-dokter di Jakarta atau di Indonesia itu rata-rata tuh banyak yang part-timer. Nah, apakah harus dokter yang full-timer yang kita buatkan dalam satu tim ataukah yang lain dok? Kalau saya berpikirnya adalah kita pilih dari misalnya dari satu rumah sakit ada 5 dokter nih, misalnya lima dokter penyakit dalam, kita pilih salah satu dokter yang paling fleksibel dan paling dinamis. Kita kasih tahu ke depannya ini rencananya adalah tujuan kita membuat suatu pelayanan jemput bola, bahasa gampangnya pelayanan jemput bola, di mana dokter yang menunggu pasien, tapi pasien akan happy dan akan feedbacknya ke dokternya adalah dokternya nanti bisa dapat lebih banyak pasien kan dok. Jadi justru dokternya kita pilih. Nggak semua dokter kita sertakan, nggak masalah dengan full timer, part timer tidak masalah buat saya. Yang penting adalah dokternya tuh ready, siap dan mau untuk memberikan pelayanan. Oke, berarti komitmen dokter spesialisnya harus menjadi nomor 1. Betul. Oke dok, itu kan tadi kita ngomongin mengenai masalah proses di rumah sakit. Nah, sedangkan jargonnya sendiri nih sekarang kan, itu kita ngomongin mengenai masalah pemasarannya. Kira-kira ada nggak nih konsep-konsep untuk yang bisa kita beritahukan kepada orang-orang Indonesia sendiri bahwa dalam masa pandemi ini rumah sakit
apalagi dengan rumah sakit yang rujukan COVID, pasti banyak sekali orang-orang yang tidak mau datang. Seperti itu. Kira-kira gimana, Dok? Nah, kan orang-orang nggak mau datang karena mereka sebenarnya takut ke rumah sakit ketemu sama pasien COVID. Gimana sih ngakalinnya? Misalnya kan sekarang kita mindset kita adalah kalau pasien itu puas dan senang itu harus sesuatu yang mewah, harus fasilitas yang high end. Ternyata enggak, pasien itu yang penting adalah pasien datang, dilayani dengan baik, tanpa menunggu dan tanpa birokrasi yang beribet. Ya kan, Dok? Betul. Masalah apa sih hubungannya dengan pandemi? Ya tinggal kita pisahkan aja, Dok. Misalnya polinya poli khusus, di mana dia tidak harus menunggu dan antri seperti pasien lain, misalnya. Atau poli yang benar-benar terpisah dengan layanan COVID. Saya rasa pasti semua rumah sakit punya tuh poli yang tidak terpapar dengan tidak bersentuhan. COVID. Kita sudah siapkan administrasi di depan, kita sudah siapkan biayanya di depan, sehingga pasien datang tanpa harus menunggu, ketemu dokter. Dia nggak harus berlama-lama di rumah sakit, dia lihat lingkungannya juga aman, alurnya jelas, pasien happy. Gitu. Berarti betul ya, rekan-rekan sekalian, bahwa pengalaman di lapangan itu sangat-sangat menjadi poin penting dalam hal kita mempromosikan rumah sakit Indonesia untuk warga negara Indonesia juga gitu. Dan yang pasti adalah bagaimana proses di dalamnya itu tidak bisa sendirian, karena di manajemen sendiri itu memerlukan yang ada namanya kolaborasi, baik itu kepada tim medis dan juga kepada orang-orang karyawan yang ada di dalamnya. Betul, Dok. Jadi tim tadi dokter bilang, tentunya kan bahkan dari satpam yang menerima di depan harus sudah tahu pasien ini datang mau diarahkan kemana. Setelah satpam pendaftaran, dia harus sudah siapkan pendaftarannya, administrasinya, sudah semuanya disiapkan. Setelah itu pasti perawat, dokter, setelah itu farmasi, diagnosis, itu satu tim ya, Dok. Makanya memang diperlukan adalah satu tim di mana memang memiliki visi yang sama untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien, sehingga pasien merasakan bahwa pelayanan di Indonesia juga lebih bagus, sama bagusnya lah sama luar negeri. Jadi kita nggak kalah. Justru momennya pas banget sih, Dok. Itu peluang yang sangat oke. Berarti jangan minder nih kita, tim Rumah Sakit Indonesia. Jadi kalau kita minder, ya di masa pandemi ini sebenarnya kita harusnya menang dan berjaya. Bukan begitu, Dok? Betul banget, Dok. Oke, masih banyak pembicaraan menarik. Jangan lupa untuk mengikuti vlog-vlog kita berikutnya. Kita ketemu lagi dalam pembicaraan selanjutnya, Dok ya? Siap. Oke, sampai ketemu. Salam sehat dan sukses selalu. Bye.